Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kita semua. Puji Tuhan, jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22 bagian A. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, mulai. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya akan beri judul khotbah saya pagi hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hati yang gembira ini hanya bisa dipakai pada orang-orang yang jiwanya terganggu. Jadi katanya di dalam Amsal 17 ayat 22 ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit jiwa. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Kalau di sini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, berarti untuk segala macam penyakit. Bukan hanya orang-orang yang sakit jiwanya. Kenapa saya katakan untuk semua orang yang sakit? Karena ada yang bilang, bagaimana mau bergembira kalau dia sedang kecelakaan dan tulangnya patah? Wah, gak mungkin dia mau bergembira. Bisa bergembira kalau firman Tuhan ada di dalam hatinya. Walaupun dia lagi patah tulang, saudara, dia pasti akan bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam masa pandemi saat-saat ini, orang-orang mulai mencari obat-obat yang manjur. Obat dari inilah, obat dari itulah, obat dari inilah. Bahkan belum sakit aja, mereka sudah mempunyai stok obat yang banyak. Nah, ini miris sekali apabila terjadi kepada anak-anak Tuhan. Padahal sudah jelas Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena pada saat hati kita ini gembira, maka di dalam tubuh kita ini akan muncul hormon-hormon yang baik. Ada hormon endorfin, ada hormon dopamin, ada hormon oksitosin, ada hormon interferon. Dan ada lagi hormon serotonin. Nah, ini adalah hormon-hormon yang baik di dalam tubuh ketika seseorang merasa gembira. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau mendapatkan hati yang gembira? Tentu kita harus ingat selalu apa yang Tuhan Yesus katakan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata di dalam Yohanes pasalnya
pasalnya yang ke-14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera dari Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan tinggalkan bagi kita, itu yang akan membuat hati kita gembira. Walaupun ada masalah persoalan, tetapi kita dapat bergembira karena kita tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan di dalam Kolose 3 ayat 15 bagian A, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari tahun kemarin sampai tahun ini, Tuhan izinkan saya untuk terbang 4 kali, saudara, di tempat yang jauh, dan harus melakukan pemeriksaan setiap kali mau terbang. Ada teman-teman saya yang gagal untuk terbang karena pada saat diperiksa positif COVID. Secara manusia ada kekhawatiran dan ketakutan, tetapi saya mau belajar untuk menaruh setiap kekhawatiran, ketakutan kepada Tuhan. Dan saya mulai mengelola hati saya. Walaupun saya ada di dalam kesedihan, saya mulai ingat setiap firman Tuhan. Sehingga saya berkata kepada diri saya sendiri, untuk selalu bergembira. Untuk selalu bergembira. Dan puji Tuhan, setiap kali pemeriksaan negatif dan boleh terbang. Dan sampai saat ini saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya bisa merasakan penyertaan Tuhan. Karena saya mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya belajar untuk tidak menghiraukan apa kata orang. Saya rindu sekali untuk semua jemaat GPD Anugerah yang ada. Biarlah boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti orang duniawi yang berebut susu sampai orang lain sudah tidak kebagian lagi. Itu bukan anak Tuhan kalau seperti itu. Berebut susu karena mereka berpikir bahwa kalau minum susu yang banyak, maka tubuh mereka ini akan sehat dan kuat. Itu salah. Saya mau katakan pagi hari ini kepada saudara, jemaat GPD Anugerah yang ada, dan kepada semua yang melihat, mendengar khotbah saya pagi hari ini. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan dapat menyembuhkan kita, yang memberkati kita, yang menjaga kita dimanapun kita pergi dan melangkah. Firman Tuhan ada di atas segala-galanya. Kalau di dalam setiap kehidupan kita ada firman Tuhan, maka kita tidak perlu takut kemanapun kita pergi dan melangkah. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Dan mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, yang kami panggil dan kami kenal di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus.
Hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang saat ini beribadah. Biarlah Tuhan, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam setiap hati mereka, sehingga terus hati mereka bersukacita dan bergembira. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami mau menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar pemulihan boleh terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dan marilah sidang jemaat Tuhan yang ada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.